Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dan sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hal yang baru untuk kita mendengar bahwa setiap perbuatan, setiap tindakan akan memiliki konsekuensi. Dan di dalam setiap konsekuensi itu, manusia harus mampu untuk menanggungnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika konsekuensi itu sungguh berat kita atasi, kepada siapakah kita berserah? Lalu yang kedua, ketika konsekuensi itu bisa kita atasi atas pertolongan orang lain, apakah kita akan tetap mengandalkan diri kita? Apakah kita mampu membuat diri kita tetap di atas dari segala yang ada? Nabi Yehezkiel mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka senantiasa setia kepada ketetapan dan firman Tuhan. Hanya dengan itulah maka mereka akan tetap berada di dalam hidup yang benar kepada Tuhan. Dan di dalam hidup yang benar itu, maka setiap konsekuensi yang harus mereka terima atas tindakan yang tidak baik, dan ketika mereka tidak mampu untuk mengeluarkan diri dari konsekuensi itu, maka Allah akan langsung turun dan bertindak untuk menyelamatkan manusia. Allah akan berinisiatif untuk melepaskan manusia dari jerat-jerat dosa, dari jerat-jerat konsekuensi atas tindakan di dalam melawan Allah. Ia mengatakan bahwa Allah akan melepaskan bangsa itu dari kenajisan dan akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Bagaimana caranya? Allah telah mengaruniakan rohnya kepada kita. Dan di dalam rohnya, ketika kita menerima dia, maka ia akan memberikan hati yang baru. Dan dia akan memberikan pikiran yang baru. Dan di dalam yang pembaharuan itu, kita mengenal apa kehendak Tuhan dan dikuatkan untuk melakukannya. Di ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan di sanalah di dalam ketaatan, oleh karena kita sudah dibaharui, maka kita memberikan diri kita untuk hidup di dalam pembaharuan, di dalam kekudusan itu sendiri. Baru di sanalah ia akan menumbuhkan kepada kita gandum dan memperbanyaknya. Artinya ia akan memberikan kehidupan yang penuh akan kelimpahan, karena di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Dia. Dan tidak hanya itu, aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Bukan berarti ketika kita menerima hati,
menerima roh yang baru, maka dalam ketaatan tidak ada lagi penderitaan. Tetapi penderitaan itu, kesulitan itu tidak pernah akan menghancurkan iman kita. Situasi yang sulit, kondisi yang tidak menguntungkan tidak pernah akan membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Karena Ia yang memelihara kita, Ia yang menyertai kita, Ia yang menguatkan kita, telah meluapkan kenajisan itu keluar dari hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai contoh bahwa dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam pikiran, hal-hal yang kecil terhadap sesama itu menentukan apakah kita sudah memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Maka itu bertindaklah dengan baik, maka itu berbicaralah yang baik, karena itu berpikirlah hanya dengan yang baik. Itulah jalan kita untuk setia di dalam ketaatan akan firman-Nya, akan hukum-Nya, dan di sanalah Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Tuhan menguatkan dan memberkati kita karena Ia sudah mensucikan kita di dalam kebenaran-Nya, di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih anugerah-Mu. Kau memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan kesucian kepada kami, untuk melepaskan kami dari jerat dosa, agar kami tidak berujung kepada kebinasaan. Dan Kau memberikan roh-Mu, memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru, agar Engkau yang telah membenarkan kami di dalam Kristus, kami juga taat di dalam hukum-Mu, taat di dalam firman-Mu. Dengan itu maka kami akan jauh dari kenajisan, dan kami akan menerima berkat dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mengalami, menerima, menghadapi kondisi yang tidak begitu baik dalam tantangan, kami tetap mampu memenangkan itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan mendampingi hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik, dan Engkau adalah menjadi kekuatan kami, dan hanya kepadamu-lah kami berseru ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ketika mereka akan bekerja. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan, dan di dalam setiap tantangan jangan biarkan jemaat-Mu untuk lemah dan bahkan jauh dari Tuhan. Tetapi hanya dengan kekuatan Roh-Mu mereka mampu untuk menghadapi setiap tantangan dan menjawab tantangan itu, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itulah janji yang akan kami terima sebagai orang percaya. Karena itu kami memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.